Jika memang teman-teman ingin memulai di divisi breeding ini, kembali, ayo kita belajar, ayo kita sharing ke teman-teman dan rekan-rekan yang sudah memulainya, agar kita tidak salah melangkah dalam memulai. Karena sangat disayangkan modal yang cukup besar untuk breeding ini, modal uang yang tertahan lama ini, kalau hasilnya tidak maksimal, ya akan sangat disayangkan karena mengalami kerugian akan lebih besar lagi gitu di kemudian harinya. Jadi kita mulai divisi breeding dengan ilmu supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil dari breeding tersebut dengan optimal dan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bayu, owners dari Sumber Ahmad Rezeki Farm. Oke, saat ini saya akan sedikit juga memberikan ilmu, sharing ilmu tentang breeding domba ya, khususnya ya. Jadi awal mula saya mulai berada di lini bisnis breeding ini, awalnya memang ketidaksengajaan sebenarnya. Karena awal kita berdiri itu saya lebih fokus kepada fatteningnya justru. Tapi lambat laun ketika dunia fattening itu kita dapat indukan-indukan yang sudah bunting dari supplier, mau nggak mau kita pasti akan memiliki anakan-anakan seperti itu. Nah, bagaimana sampai akhirnya saya fokus ke breeding ini? Justru saya memahami bahwa kita ini masih sangat defisit ya. Masih sangat defisit tentang ketersediaan domba-domba di Jabodetabek khususnya. Bahkan mungkin di Indonesia. Dari situ saya terpikir bahwa sudah waktunya nih SRR Farm memulai lini bisnis baru, yaitu breeding. Karena semakin kesini saya lihat potensi dari breeding juga sangat menggiurkan. Contohnya saja ya, mereka belum melahirkan, kita sudah dapat untung. Dari mana? Kita bisa menjual indukan-indukan bunting. Atau kalaupun mau kita tahan, kita masih bisa untung dari cempe-cempe yang lahir. Seperti itu. Jadi potensi ini juga sudah saya lirik, jadi akhirnya kenapa tidak gitu saya membuat divisi breeding di peternakan ini. Seperti itu, walaupun saya pun minim ilmu awalnya, tapi lambat laun saya belajar untuk memahami tentang divisi breeding ini. Tidak mudah tentunya, karena apa? Kita seperti merawat sesuatu hewan yang bernyawa, tapi di dalamnya terdapat janin gitu. Dan kita harus memastikan janin tersebut lahir dengan selamat dan sehat. Di situ juga kita harus memastikan bagaimana cara pemberian pakannya, bagaimana membuat kandangnya. Karena semua berbeda ya. Tidak bisa kita satukan di satu kandang yang sama atau di kandang yang mungkin ditujuan untuk fattening. Semua berbeda tujuan dan peruntukannya. Contohnya saja, saat ini kita memiliki beberapa kandang untuk divisi breeding ini. Yang pertama, kita memiliki kandang kawin. Kandang kawin tersebut kita tujukan agar domba-domba ini dia fokus untuk melakukan perkawinan. Setelah mereka melakukan perkawinan, biasanya itu jantan saya masukkan dengan 10 atau 15 ekor betina selama 2 siklus periode kawinnya, yaitu kurang lebih 45 hari ya. Setelah 45 hari, jantan kita keluarkan dan betina kita masukkan ke dalam kandang lamprak ini. Gitu. Setelah di kandang lamprak ini, mereka akan melakukan proses kebuntingan. Sampai usia 5 bulan, mereka melahirkan, anaknya segera kita pisahkan. Kita pisahkan ke kandang individu. Kandang individu itu di kita ukurannya 120 kali 1 meter kurang lebih.
Kenapa harus kita pisahkan? Karena kita akan harus memastikan bahwa cempe-cempe ini aman dari rekan-rekannya yang lain gitu. Karena dia masih usia dini ya, di antara 1 sampai 7 hari. Setelah 10 hari baru kita gabungkan kembali. Kita gabungkan kembali dengan cempe-cempe dan indukan-indukan yang di kandang lamprak tersebut. Saat masa sapi sampai lepas sapi, baru kita pisahkan anakannya. Yaitu kurang lebih 3 bulan kita pisahkan anaknya ke kandang umbaran. Semua kandang tersebut mempunyai maksud dan tujuan tersendiri gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan bisnis domba khususnya di breeding, mungkin saran dari saya atau sedikit ilmu dari saya bisa digunakan di tempat teman-teman gitu. Sebisa mungkin seefektif mungkin mengikuti budget yang ada. Jangan sampai kita ngoyo untuk membuat kandang yang besar, tapi peruntukannya sebenarnya tidak ada gitu untuk divisi breeding ini, sangat disayangkan gitu. Jadi buatlah kandang yang sesuai dengan tujuannya agar hasilnya pun bisa maksimal seperti itu. Saat ini kita masih fokus menggunakan betina-betina dari Garut ya, betina-betina Garut. Dan pejantan-pejantan yang ada beberapa tipe di sini. Kita punya pejantan Dorper, pejantan Texel, juga pejantan Garut. Kenapa kita memilih betina Garut? Karena saya yakini dan saya juga mengalami bahwa tingkat kehamilan dari anaknya itu bisa lebih tinggi gitu dibandingkan domba-domba lokal lainnya. Dan juga kita memiliki kalau saya bisa katakan, domba Garut itu saat nanti kita jual pun nilainya bisa lebih tinggi dibandingkan domba lokal gitu. Jadi amat sangat disayangkan jika modal kita di awal besar tapi yang kita pelihara adalah domba lokal gitu. Karena biayanya sama, perawatannya sama, jangka waktu kehamilannya pun sama, tapi hasil akhirnya berbeda. Itu sangat disayangkan. Untuk di peternakan kami, alhamdulillah rata-rata tingkat kehamilan itu di angka 2 ekor ya per induk ya rata-rata gitu. Itu untuk domba Garutnya. Kecuali seperti yang ada di belakang saya ya, ini kan ada domba campuran ya. Domba campuran ini dari hasil penggemukan juga gitu Mas. Jadi hasil penggemukan yang memang tidak dikhususkan untuk breeding. Dari hasil penggemukan mereka hamil kita campur di sini. Tidak semuanya di sini juga domba Garut ya untuk betinanya induknya, karena di sini bisa kita lihat ada domba-domba priangan atau domba lokal. Ini kita dapat dari domba-domba hasil fattening. Domba-domba hasil fattening kita yang hamil kita masukkan juga di kandang lamprak ini seperti itu. Nah, mungkin sedikit saran dari saya ya terkait pakan. Kebanyakan itu teman-teman yang sudah memulai breeding, rata-rata mereka hanya memberikan pakan hijauan full gitu. Pakan hijauan full itu memang baik, tapi sangat minim nutrisi. Sedangkan mereka ini dalam kondisi yang hamil, saat kondisi kawin butuh nutrisi yang baik. Terlebih lagi setelah mereka menyusui gitu. Jadi kalau bisa nutrisinya pun bisa dicukupi gitu. Jangan hanya pemberian hijauan saja. Nanti hasilnya pun akan berbeda. Banyak yang malnutrisi, jadi cempenya mati. Banyak yang kurang nutrisi, jadi hasil cempenya kecil-kecil gitu ya. Bobotnya sangat disayangkan. Jadi kalau bisa belajar di dunia breeding ini juga sangat penting. Belajar ke teman-teman yang sudah memulainya, agar ilmu yang kita dapatkan juga bisa kita terapkan di peternakan kita, agar kita tidak salah dalam langkah dan memulainya. Untuk divisi breeding ini kita menggunakan pakan campuran ya, antara rumput dan konsentrat. Pemberian rumput dan konsentrat itu kita bedakan di waktunya. Jadi pagi dan sore itu kita berikan hijauan. Siang hari kita tambahkan dengan konsentrat. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari video saya ini,
adalah jika memang teman-teman ingin memulai di divisi breeding ini, kembali ayo kita belajar, ayo kita sharing ke teman-teman dan rekan-rekan yang sudah memulainya, agar kita tidak salah melangkah dalam memulai. Karena sangat disayangkan modal yang cukup besar untuk breeding ini, modal uang yang tertahan lama ini, kalau hasilnya tidak maksimal ya akan sangat disayangkan karena mengalami kerugian akan lebih besar lagi gitu di kemudian harinya. Jadi kita mulai divisi breeding dengan ilmu supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil dari breeding tersebut dengan optimal dan maksimal. Terima kasih. Mungkin cukup video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.